bisa record. Oke, thank you. Nah, seperti yang saya bilang bahwa ilmu komputer itu lahir dari dua ilmu sebelumnya, yaitu ada fisika dan ada elektro. That's why alasannya kalian semester 1 itu belajar fisika, ya. Semester 2-nya belajar elektro. Nah, untuk pekan ini kita akan belajar sedikit tentang dasar-dasar fisika. Oke, saya share screen. Nah, ini. Oke, nah jadi apa yang saya inginkan, saya tuntut kalian setelah mengikuti mata kuliah saya, jadi jangan hanya dibilang masuk mata kuliah saya itu menggugurkan kewajibannya, cukup masuk, ikut Zoom, upload attendance di Kalam, selesai. Tapi apa yang saya minta ya, kalian itu bisa menjelaskan kembali tentang sama saya mungkin pekan depan saya tanya-tanya atau 2 pekan depannya atau sama teman yang lain, menjelaskan dasar-dasar fisika ya, dasar-dasar fisika, tapi tidak semua khususnya yang berkaitan dengan arus dan voltase atau tegangan ya, yang berkaitan dengan elektronika. Jadi kalau kita belajar hukum fisika kan banyak ya, ada hukum Newton, ada mungkin hukum apa lagi fisika percepatan ya, ada hukum termodinamika, Archimedes segala macam. Tapi untuk kita mungkin hanya belajar tentang hukum Kirchhoff ya, hukum Ohm yang seperti itulah. Oke, jadi itu saya inginnya kalian selesai di pelajaran ini, di materi ini bisa menjelaskan dasar-dasar fisika. Apa itu? Ada 4. Pertama, kalian harus bisa jelaskan sama saya apa itu muatan ya, muatan positif, muatan negatif, dan apa itu medan listrik ya. Jadi listrik itu sesuatu yang kita tidak bisa lihat sebenarnya, tapi kalau lampu menyala, oh ada listrik di situ. Oh radio berbunyi, oh ada listrik di situ ya. Remote-nya berfungsi untuk ganti-ganti channel di TV, oh di situ ada listrik. Nah, 1. Jadi kalian mengerti tentang muatan dan bisa menjelaskan sama saya tentang muatan dan medan listrik. Terus yang kedua, apa itu tegangan? Apa itu voltase dalam satu loop? Nah, yang ketiga, apa itu arus? Arus listrik ya. Jadi ada listrik, ada arus listrik. Apa itu daya? Yang keempat, arus dalam rangkaian. Jadi ada tegangan dalam rangkaian, ada arus dalam rangkaian. Nah, cukup 4 itu saja. Ini tidak terlalu banyak slide-nya. Hanya 10 ya, tidak terlalu banyak, Ji. Kita pun ini enggak paling lama sejaman ya, sejaman. Oke. Nah, ada muatan dan ada medan listrik. Mungkin kalian waktu SMP pernah belajar atau SD ya, SD atau SMP. Kalau kami dulu suka menggosok-gosok, cari penggaris yang lombeng itu, penggaris yang bisa digulung-gulung ya. Ada penggaris yang bisa digulung-gulung, yang berapa harganya itu dulu ya, yang bisa dipukul-pukulin sama teman tidak patah. Nah, itu digosok-gosok di rambut, digosok-gosok di rambut itu biasanya setelah itu terjadi biasanya ada medan magnet di situ, makanya rambutnya itu biasa tertarik ya, atau apa panas ya, seperti itu. Jadi percobaan sederhana untuk membuat muatan, yang pertama itu 1, kita bisa menggosok batang plastik dengan wol ya, atau menggosok kaca dengan sutra. Nah, di situ akan terjadi yang namanya muatan positif dan muatan negatif. Nah, kalau digambarkan, ya silahkan ya. Jadi mohon sholat asar dulu bagi yang sebelum sholat asar ya. Kalau mau ke kamar mandi silahkan, tidak masalah lagi. Nah, kalau kita gambarkan di sini, muatan positif itu dia arah panahnya itu keluar. Ya, ini hanya untuk membedakan saja bahwa ini yang positif, ini yang negatif. Ya, positif itu keluar tanda panahnya, sedangkan kalau negatif itu masuk. Nah, kalau kita dekatkan, jadi ini ya, ini yang namanya muatan. Jadi suatu benda itu ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Medan listrik itu apa? Medan listrik itu jadi muatan listrik, medan listrik itu sesuatu yang tidak kita bisa lihat, tapi bisa dirasa ya, bisa dirasa.
Kalau kita mendekatkan muatan positif dengan positif, itu terjadi gaya tolak menolak. Jadi ini tidak mau ya, tidak mau ketemu nih. Jadi mereka tidak terjadi di situ medan listriknya itu saling tolak menolak. Sedangkan kalau kita mendekatkan yang muatan positif dengan negatif, itu terjadi gaya tarik menarik. Karena satu keluar, yang satunya minta masuk. Makanya di sini yang keluar ini akan masuk ke yang negatif. Ya, makanya positif dengan negatif itu harusnya tarik menarik. Ya, sedangkan kalau yang sejenis itu ada gaya tolak menolak. Nah itu. Jadi muatan itu satuannya kolom. Kalau kalian dulu belajar fisika dengan baik, sedangkan medan listrik itu kalau tidak salah satuannya itu Tesla. Ya, Tesla Weber per meter kuadrat. Tesla, that's why mungkin Elon Musk suka ambil nama mobilnya itu, perusahaannya itu namanya Tesla. Oke. Saya masuk ke sini. Jadi kalian sudah ngerti apa muatan, apa medan. Jadi muatan itu ini ya, muatan itu terbagi dua, ada positif, ada negatif. Medan itu kalau kita mendekatkan antara yang muatan positif dengan negatif, ya, itu ada namanya medan listrik. Jadi medan listrik, bukan medan arus listrik. Oke, di sekitar medan listrik itu ya di gaya ya. Jadi ini gaya nih. Ini gaya nih, ini ada. Jadi kalau ini gaya tolak menolak, ini gaya tarik menarik ya. Ini gaya tolak menolak, ini gaya tarik menarik. Kenapa bisa tolak menolak ini? Karena kebetulan dia sejenis. Ini kenapa bisa tarik menarik? Karena dia tidak sejenis. Jadi sunatullahnya perempuan itu suka sama laki-laki, tidak boleh laki-laki suka sama laki-laki atau perempuan suka sama perempuan ya. Benda saja sukanya sama lawan jenis ya. Bagaimana kita manusia yang punya otak dan akal ya. Jangan LGBT ya, nauzubillah min dzalik, karena banyak sekarang orang suka LGBT gitu ya, lagi laki-laki. Nauzubillah. Nah, sekarang saya masuk ke gaya elektrostatis. Jadi gaya elektro tapi statis. Elektro itu segala sesuatunya yang ada muatan listriknya, statis itu lawannya dinamis. Jadi statis itu tetap. Jadi dia elektro tapi tetap ya di situ aja. Dia enggak kemana-mana. Beda kalau elektrodinamis ya. Tapi kita belajarnya elektrostatis. Gaya yang terjadi antara dua muatan yang tadi itu positif dan negatif. Gayanya bisa tolak menolak dan gayanya bisa tarik menarik. Nah, sedangkan medan listrik itu ada kalau di situ memang ada dua muatan ya. Jadi kalau ada muatan satu, ada muatan dua yang kena begitu, nah di situ pasti ada medan listrik ya. Makanya kalau orang kesetrum ya, kesetrum itu tidak bisa ditarik karena dia memang ada medannya begitu. Tidak bisa ditarik dan langsung lepas, tidak. Biasanya harus dilepaskan dulu tangannya pakai, maksudnya tangannya yang nempel sama kabel itu harus dilepas dulu. Sudah dilepas baru kita harus dilepas dulu baru dia bisa ini. Kapan kamu tarik, misalnya dia ada kesetrum nih, terus tiba-tiba dipegang sama temannya yang lain, itu temannya yang lain juga kesetrum ya, karena ada medannya, jadi ada gaya tarik menariknya. Oke, sedangkan muatan, ya muatan listrik itu, nah ini bedanya positif dengan negatif itu terletak dari elektronnya sama protonnya. Jadi kalau misalnya Bu, benda apa Bu yang muatannya positif? Ya, jadi kalau muatan positif itu setahu saya dia kelebihan proton atau kekurangan elektron. Ya, begitu. Jadi kalau muatan yang negatif Bu, oh dia artinya kelebihan elektron. Ya, biasanya begitu. Jadi muatan-muatan itu ada 3 macam. Elektron, ya, ada ion, ada proton. Ion kayaknya kalau tidak salah dia bersifat netral. Semoga saya tidak salah ya. Tugasnya kalian itu cari ya. Jadi dosennya juga manusia biasa sih. Ya, kita sama-sama belajar di sini. Jadi ada elektron, ada ion atau proton. Nah, hubungan gaya listrik, medan listrik dan muatan, maksudnya rumusnya, nah kita bisa dapat. Gaya itu F, satuannya Newton, ya jadi ini ada medan listrik itu E, di sini sama dengan F per Q. F itu gaya listrik yang terjadi atau gaya elektrostatis per banyaknya muatan. Jadi kita bisa bikin rumusnya F tetap di sini, E dikali Q. Jadi gaya listrik sama dengan banyaknya muatan dikali dengan medan listrik yang terjadi di situ. Nah,
Setelah itu kita bisa hubungkan, kan ada tuh, jadi fisika memang begitu. Satu rumus kita tahu, kita bisa cari rumus yang lain. Ya, makanya di fisika itu asal kuat saja menghafal rumus itu selamat nih hidup tak ya. Kalau malas hafal rumus ya setengah mati memang ya, seperti itu. Hubungan usaha W ya, usaha itu W, satuannya joule, oke. Terus kalau gaya F satuannya Newton, kalau jarak biasanya satuannya meter. Ya, itu kita pakai bukan kilometer tapi meter. Itu standar nasionalnya. Ya, meter, kalau jarak itu meter, kalau berat itu gram, kalau waktu itu second, detik ya. Jadi itu. Jadi kalau misalnya ada jam, kita convert to detik. Kalau ada kilometer kita convert ke meter, kalau ada berat kita convert ke gram. Itu standar internasionalnya seperti itu. Nah, di sini hubungan usaha W sama dengan F dikali S. Nah, di sini gaya. Nah, ini F ya. Jadi yang saya bilang harus hafal rumus. Kalau tidak hafal rumus nanti, Bu, kenapa bisa dapat itu? Bu, dari mana dapat ini? Kenapa bisa ini diganti di sini, di sini? Nah, perhatikan ya. Jadi ini E sama dengan, jadi F, gaya sama dengan Q dikali E. Nah, ini F-nya saya ganti. Oke, saya ganti dari ke sini. Jadi gaya tadi saya ganti dari Q dikali E dikali S. Ya, nah. Sebenarnya kenapa saya jelaskan ini? Yang saya mau kasih tahu ini guys, sebenarnya. Tegangan. Oke. Jadi anak kuliah itu beda sama anak SD, anak SMP, anak SMA. Kalau saya kasih tahu Ki tentang begini rumusnya, harus kalian kritis. Bu, kenapa bisa begini rumusnya? Kalau anak SD, SMP menghafal rumus keliling persegi panjang. Kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah 2 kali lebar, selesai. Tapi kalau kalian harus nanya, Bu, kenapa bisa kelilingnya 2 kali panjang tambah 2 kali lebar? Kelilingi makin. So, nanti kita kelilingi persipannya. Lari dulu dari sana ke sana, baru sana ke sana, sana ke sana, sana ke sana. Kalau kita matematikakan, oh 2 kali Kak lewat sini, toh, oh sama aja kalau saya 2 kali ke sini, sama aja kalau saya lewat situ, kan begitu. Nah, mahasiswa itu di situ kritisnya. Ya, jadi kalau ada rumus harus bisa diturunkan. Oh, ternyata begini. Jangan hafal saja ya. Itu waktu SD, SMP, SMA ya. Rumus Pitagoras ya. Kenapa begitu? Sisi miring sama dengan ini dipangkat duakan. Itu harus ditahu tuh kenapa bisa begitu. Ya. Oke. Nah, yang saya mau kasih tahu di sini ini adalah jarak. Ya. Kalau jarak artinya kita cerita 2 tempat yang berbeda. Toh? Jadi misalnya kalau saya cerita jarak, Samsudin, berapa kilometer sih rumahmu dari kampus? Oh, kalau dari kampus Ki Bu mungkin 5 kilometer. Tapi kalau dari rumahnya misalnya Alif Akbar 10 meter. Oke, jadi cerita jarak itu cerita ada 2 titik ya. Nah, ada 2 titik. Jadi misalnya kalau saya bilang jaraknya Makassar ke Jeneponto yaitu berapa? Jaraknya Makassar ke Bone lain ya. Jadi kalau cerita jarak itu ada 2 tempat, ada tempat awal tak dengan ada tempat akhir ya. Jaraknya Makassar 50 km dari mana dulu ya? Kalau dari Maros enggak sampai kayaknya 50 km. Kalau dari Jeneponto oh bisa mungkin 50 km. Oke? Nah, itu yang saya mau beritahu di sini. Di sini ada S sehingga tegangan itu adalah usaha yang dikerjakan ya. Jadi usaha yang dikerjakan untuk memindahkan muatan. Jadi tegangan itu begini kasihan. Kan tadi ada muatan, oke? Ada tadi muatan listrik toh. Ada muatannya positif, ada muatannya negatif. Nah, ini muatan mau pindah. Mau pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Makanya itu dibilang tegangan ya. Jadi W ya, voltase adalah usaha yang dikerjakan pada suatu muatan dan tergantung pada 2 tempat memindahkan muatan itu atau medan listrik yang terdapat pada jarak tertentu. Makanya kalau untuk dapat ini ya, yang perhatikan ini kenapa bisa dapat E lagi Bu ya? Siapa tahu W di sini W per Q, kenapa bisa jadi E? Perhatikan. Karena ini W itu saya ganti Q ini. W itu saya ganti Q F
dikali S. Di sini F dikali S. Toh? F dikali S. Ini saya ganti misalnya W per Q. W-nya itu sama dengan F per S. F per Q. Ini F. Toh? Dikali S. Ini W. Toh? Nah, karena saya mau dapat tegangannya, saya bagi dengan Q. Nah, kalau saya bagi ini F per Q itu dapatnya E. Jadi bisa didapat. Jadi medan listrik dikali dengan jarak. Berapa medan listriknya, berapa jaraknya. Itu. Nah, karena hal ini penting, kenapa kalau kalian nanti mengukur menggunakan alat ukur, ya itu akan berbeda. Jadi misalnya kalau saya punya alat ukur di sini saya punya R. Oke. Nah, ngukur tegangannya itu harus begini nanti. Karena dia ada jarak ya. Jadi ngukurnya itu harus paralel. Bukan, iya paralel. Paralel itu ujung ketemu ujung ya. Kalau seri itu ujung ketemu pangkal, pangkal ketemu ujung. Ya, jadi begini. Jadi penting karena memang ada jarak. Oke, saya back to sini. Nah, jadi tadi ini. Jadi saya panjang lebar cerita tentang muatan, cerita tentang ini. Sebenarnya yang saya mau jelaskan itu adalah voltase. Ya, voltase adalah usaha yang dikerjakan untuk memindahkan itu muatan tadi. Ya, memindahkan muatan atau kita bisa dapat berapa sih besar medan listrik di sana dikali dengan jarak. Itu namanya tegangan. Nah, sekarang itu ya. Kalian sudah tahu muatan ada dua ya, ada muatan positif, ada muatan negatif. Kalau muatan positif dengan negatif kita dekatkan nanti akan terjadi namanya medan listrik di situ ya. Terus muatan itu bisa dipindahkan kalau ada namanya beda potensial. Nah, sekarang saya masuk ke sini. Voltase. Nah, voltase. Nah, kita masih pakai rumus ya. Ini voltase atau beda potensial, ini usaha, ini volt ya. Ini usaha joule, ini Q, kolom ya, kolom satuannya ya. Jadi kalau kita punya usaha 1 joule ya, itu bisa dipakai untuk memindahkan satu kolom itu sama dengan 1 volt. Atau ceritanya begini. Lebih enak saja bilang saja begini. Usaha 1 joule itu sama dengan voltase yang kita butuhkan 1 volt untuk memindahkan 1 kolom. Jadi begitu saja ya. Jadi dibutuhkan usaha 1 joule untuk memindahkan muatan 1 kolom antara dua tempat yang memiliki tegangan sebesar 1 volt ya, 1 volt. Tuh. Nah, voltase itu kita biasa bilang beda potensial ya, atau tegangan satuannya volt. Nah, dia itu merupakan sifat dua tempat yang saya bilang tadi. Kalau kita cerita jarak, ada dua tempat, ada dua titik, ada titik awal, ada titik akhir. Oke, biasanya diukur terhadap bumi. Jadi biasanya itu diukur terhadap bumi. Ada ground, ada arde, ya ada arde. Mungkin di sini ada anak SMK, mungkin bisa anak SMK listrik, mungkin biasanya tahu. Diukur satu tempat netral, jadi ini bumi, ini ceritanya bumi ya. Ground, orang biasanya bilang ground. On the ground, ground kan itu bumi ya, earth, tapi bukan earth juga. Orang biasanya bilang ground. Ceritanya itu diardekan. Wait a minute. Nah, ini yang dibilang ground. Ini yang dibilang ground, biasa orang bilang arde, ya arde, ke tanah. Jadi ini simbolnya nanti ke tanah. Jadi semua itu dibawa ke tanah ya. Jadi penangkal petir itu, misalnya penangkal petirnya itu nanti harus tersambung ke tanah begitu ya, penangkal petir. Tapi kalau orang-orang PLN petir yang besar itu mereka manfaatkan untuk bisa jadi pembangkit ya, biasanya seperti itu ya, gardu induk. Oke, nah misalnya begini. Jadi merupakan sifat dua tempat, ada titik awal, ada titik akhir. Perhatikan di sini saya punya panah. Jadi di sini ada anak panah 1, 2, 3 ya. Terus diukur satu tempat netral terhadap bumi atau ground. Jika potensial pada kaki panah lebih tinggi dari ujung panah, maka voltase positif. Jadi ada voltase positif ya, ada beda potensial yang nilainya positif, ada yang nilainya
negatif. Nah, misalnya saya punya seperti ini, guys. Nah, nilainya ini di sini, dia itu 10 volt. Oke, nilainya. Oke, di sini itu nilainya 3 volt. Oke, jadi di sini titik ini nilainya 3 volt. Jadi di titik ini sebenarnya dia punya nilai 10 volt. Orang biasanya bilang potensial 10, potensial 3. Nah, makanya voltase itu dibilang beda, Ki. Jadi kalau saya bilang berapa, ini saya bilang ini titik ini. Ini titik A ya, ini titik A, ini titik B, toh ini ground ya, ini titik B. Nah, misalnya kalau saya bilang ini saya bilang jika potensial pada kaki panah lebih tinggi dari ujung panah, jadi kaki panah itu yang ini lebih tinggi Ki ini terhadap ini, makanya ini positif. Jadi kalau saya bilang berapa tegangan atau beda potensial VAB. Jadi kalau saya bilang VAB yang terjadi itu begini. Jadi VAB Bu ya, itu sama dengan 10 saya kurang dengan 3. Nah, itu hasilnya sama dengan 7 volt. Itu dibilang, itu makanya dibilang pengertiannya beda potensial ya, beda potensial. Jadi tegangan beda potensial yang antara dua titik A dan B itu 7 volt. Kenapa? Karena di sini 10 saya kurang dengan 3. Oke, jadi itu hasilnya 7 volt. Nah, sekarang kalau misalnya saya mau ini terhadap ground, ya 10 karena 10 dikurang 0 ini dianggap 0, dia enggak punya. Ya. Dia enggak punya. Tunggu dulu. Apa ini? Samsudin A1. Siapa ini? Pinky Anggara, teman kelasnya kalian ya? Saya sudah masukkan ya dia ya. Tunggu ya, sabar dulu. Saya stop share dulu. Masalahnya ini ada kelas lain yang masuk. Ada kelas bukan kelas lain, ada bukan angkatannya kalian, beda menit. Mungkin Saya, dia Bunda. enggak masuk. Oh, Riki? Samsudin? Iya, saya. Bukan. Iya, saya. Kita mirip Anggara sudah Iya. nih. Oh, sorry. Saya belum bisa akses, Bunda. Nggak bisa masuk. Oke. Ke Nanti ya. Iya, Bunda. Kasih Kak Nimta. Japri Kak, saya kasih Nim. Siapa tahu saya udah kasih masuk. A1 Iya, nah. siap. Jangan ambil Iya. yang lain. Oke. Sorry. Mana? Nah, ini. Jadi tadi ya, jadi misalnya itu tadi di sini 10 volt, di sini 3 volt ya. Tunggu. Nah, di sini 10, titik A-nya 10, di sini 3, itu beda potensialnya artinya 7. Dari mana didapat? 10 dikurang 3. Makanya dia bilang kalau kaki panahnya lebih tinggi daripada ujung panahnya itu positif. Kenapa? Karena 10 kurang 7 selesai. 10 kurang 7 10 kurang 3 ya. 10 kurang 3 jadinya 7. Nah, bagaimana kalau terhadap ini? 10 terhadap ground itu tetap 10 ya. Karena ground itu dianggap 0, dia enggak punya titik begitu ya, enggak punya ki dia. Enggak punya ki ini. Ya, terhadap ini. Sedangkan ini juga 3, tidak ada. Nah, bagaimana kalau panahnya saya balik? Toh, kalau saya balik panahnya, bagaimana bedanya? Nah, misalnya saya balik begini. Ini ke sini, oke. Nah, ini ke sini atau ini ke sini. Kalau saya balik panahnya, besarnya sama tapi beda ki. Nah, kalau ini 3 dikurang 10 jadinya min 7 ya. Kalau ini tadi 3 dikurang 0 jadinya 3, ini jadinya minus 3, ini jadinya. Jadi sebenarnya besarannya sama, nilainya sama, tapi yang membedakan itu satu bernilai positif, satu bernilai negatif ya. Tergantung dari mana ki dia mulai kita mengukur ya. Jadi kalau dari sini ke sini 10 dikurang 3, tapi kalau saya dari titik, misalnya tadi di sini saya bilang A, di sini saya bilang A, ya, di sini saya bilang titik A, di sini saya bilang titik B. VAB, kalau saya bilang berapa beda potensialnya? VAB, kamu jawabnya 10 dikurang 3, 7 volt, Bu.
Tapi kalau saya bilang berapa VBA? Kalau saya bilang VBA 3 dikurang 10, artinya 10. minus 7. 7. Oke? Iya, minus 7. Nah, kalau begini juga, kalau misalnya VB terhadap ground. B terhadap ground, 3 dikurang 0, 3. Tapi kalau ground terhadap B, min 3. Min 3. Oke, ya makanya itu yang dibilang ada voltase positif, ada voltase negatif, ya. Nah, sehingga bisa ada hukum Kirchhoff 2, hukum Kirchhoff 1 apa 2 lupa saya. Voltase dalam lingkaran tertutup itu adalah 0. Oke, jadi ini tuh harusnya 0 semuanya, ya. Jadi 0. Jadi kalau dijumlah Ki semua itu akan 0, ya, akan menghabiskan Ki. Voltase dalam lingkaran tertutup adalah 0. Bagaimana? Nah, kita buktikan di sini. Saya buktikan di sini. Nah, ini ya, jadi saya bilang tadi tuh dia bilang di sini yang terakhir. Voltase dalam lingkaran tertutup adalah 0. Coba beda buktikan, Bu, ya. Sampai mengada-ngada Jeki. Nah, gini. Jadi dia bilang tegangan dalam loop itu ini ya. Loop itu rangkaian tertutup, guys. Ya, jadi loop itu suatu rangkaian tapi rangkaiannya itu tertutup. Ya. Jadi ada rangkaian, makanya ada istilah begini. Nanti kalau kalian biasa open circuit itu rangkaiannya terbuka, ya. Kalau sirkuit itu memang tertutup. Nah, salah satu syarat mengalirnya arus, ya. Nanti kita catat arus di depan, ya. Jadi ini dulu. Jumlah voltase dalam lingkaran tertutup selalu sama dengan 0. Jadi ini selalu sama dengan 0. Bagaimana? Nah, kita buktikan. Jadi ini loop ya. Loop itu lingkaran, ya, looping. Kalian belajar looping toh? Belajar looping di mana? Kalian belajar looping, loop itu for, itu loop tuh, ya. Repeat until, itu loop, ya. Dia mutar terus, tidak tahu kapan berhentinya, ya. Kalau for jelas berhentinya kapan. Nah, sekarang begini. Ini loop itu ada 2 cara, ada 2 jenis. Ada 2 jenis. 2 jenisnya itu, kan kalau lingkaran itu 2 arahnya toh. 1 searah sama jarum jam, toh, sama berlawanan. Itu tidak ada dia utara, selatan, barat, tidak ada begitu. Barat daya tidak ada, ya. Yang ada itu cuma searah jarum jam dengan berlawanan jarum jam yang namanya lingkaran, ya. Nah, sekarang begini. Kalau ini searah jarum jam atau berlawanan, guys? Searah. Searah, Bunda. jam. Searah jarum jam. Nah, sekarang kalau saya bilang searah, nah sekarang saya kasih, kalau ini saya bikinnya berlawanan ini, kalau yang ini berlawanan. Nah, karena kebetulan ini searah, sampai tuh dia bilang, Ibu, kenapa lain ki jawabannya, lain ki di sini. Nah, jadi kasihan ini kalau yang tidak ikut kuliah, ya, lain ku tulis, lain ku jelaskan. Makanya saya rekam toh supaya saya tidak zolim. Nah, kalau searah jarum jam, oke, kita mulai dari, jadi kalau kita lihat, nah si loopnya itu mulai dari titik C, ya, dari sini ke dia. Jadi dari sini ke sini. Nah, perhatikan dalam kalian, jadi yang saya mau juga dari kalian itu bisa membaca gambar, nah, bisa membaca simbol. Keluar dari mata kuliah saya bisa baca simbol. Simbolnya ini apa? Resistor. Ini resistor, Bu. Ini resistor, Bu. Ini, Bu, sumber tegangan. Oke? Sumber tegangan karena volt, sumber tegangan. Nah, sekarang saya tanya, yang mana positif, yang mana negatif? Ini sumber tegangannya. Hah? Nah, yang positif, yang panjang ini, guys. Ini kan panjang, lebih panjang daripada ini, toh? Nah, ini positif, oke? Yang pendek itu negatif. Nah, ini. Jadi ini negatif. Ini yang panjang itu positif. Oke, nah sekarang. Jadi itu yang pertama. Yang pertama itu tentukan arah loopnya mau berlawanan atau mau searah. Oke. Setelah itu tentukan yang mana positif dari sumber tegangan. Nah, positifnya itu kita sepakat yang panjang itu positif. Ya. Yang pendek itu negatif. Itu kesepakatannya. Jangan bikin kesepakatan baru, ya. Itu kesepakatannya. Nah, sekarang saya bikin nih persamaan loopnya. Oke. Persamaan loopnya tadi kita sepakat searah jarum jam. Oke, searah jarum jam.
Perhatikan. Nah, perhatikan. Saya mulainya dari titik C. Siapa yang duluan saya temani ketemu? Yang negatif atau yang positif? Hah? Negatif. Kalau Negatif. yang negatif. Negatif. Oke, yang negatif. Sehingga dia begini caranya guys. Negatif V1, oke? Ya. Saya tambah, ya ini kan tambah itu. Kan dia begini, jumlah voltase dan itu sama dengan 0. Saya tambah dengan VDA, perhatikan. Beda gitu kalau VAD dengan VDA. Saya sudah jelaskan tadi di awal toh. Jadi VDA, oke. Terus saya tambah. Nah ini saya ketemu sama negatif atau positif? Negatif. Negatif. Negatif toh. Saya ketemu sama negatif V2 lagi. Oke. Terus saya tambah dengan R2, VR2. Jadi tegangan R2 itu ada. Terus saya tambah dengan VBC. Oke, selesai. Ya. Jadi seperti itu. Nah, begini. No. Ya ini, begini mau saya. Searah jarum jam. Nah, ini. Oke. Nah, jadi begini persamaannya kalau dia searah jarum jam. Jadi, hukum matematika guys, negatif itu lebih kuat daripada positif. Toh? Jadi kalau saya mau kasih hilang. Sama enggak? Sama. Kuat? Sama itu kalau dia kita matematik. Sama itu kalau begini guys. Misalnya gini. 5 tambah 3 kurang 7. Toh? Kurang 7 tambah 8 gitu. Ini kan istilahnya sama itu kan yang mana duluan, enggak apa-apa toh? Itu istilah sama toh? Saya perbaiki dulu matematikanya kalian. 5 tambah 3 kurang 7 tambah 6 ini sama Ji. Negatif sama positif itu sama. Tapi kalau dia ketemu begini Bedeng. Coba Bedeng, kalau ketemu begini 5 tambah. Nah, ini hasilnya berapa? Beda. 2. 2. Oke, jadi saya tanya, yang mana kuat? Si tambah atau si kurang? Kurang. Si kurang. Toh? Kurang. Kurang bunda. Tambah. Kalau 8 hasilnya guys, kalau 8 hasilnya yang kuat itu si positif. Yang kuat di sini negatif. Saya mau tambah ini 5 tambah 3 8. Tapi hasil matematikanya itu 2. Toh? Hasilnya itu 2. Iya, Jadi benar. siapa yang menang? Yang negatif. Oke. Itu ya. Kalau ada ketemu positif sama negatif, negatifnya itu akan ini. Makanya itu saya pakai logika begini kalau saya. Makanya saya termasuk dosen yang enggak masalah jika kalian mau hadir semua, mau tidak hadir semua. Saya pakai logika begini. Ya, daripada saya punya mahasiswa 30, tapi 15 diantaranya itu positif, negatif, ya sudah mending dibuang. Ya, 12 saja yang masuk, ngapain? Begitu. Kalau saya begitu logikaku. Ya, tapi mungkin orang lain tidak ini. Tapi ya apa yang biasanya apa yang kalian pelajari itu yang akan membentuk otak kalian sebenarnya. Oke, nah sekarang saya mau lepas ini dalam kurungnya supaya kalian tidak bingung. Jadi ini negatif Ki, ini negatif saya tambah dengan VDA. Oke, ini tidak ada saya apa-apai di sini. Ini saya ubah ya. Ini V2 saya tambah PR2 saya tambah dengan VBC sama dengan 0. Ini harus saya sama dengan 0 di sini. Ini harusnya sama dengan 0-nya di sini. Tuh. Nah, sehingga saya bisa begini. Biasanya itu guru matematik kata, ini yang negatif-negatif ini merusak pemandangan, ya, kasih pindah ke sana. Biasanya dosen guru matematik kata itu begini, oh ya kasih sama pada yang sejenis kasih sama sejenis. VDA saya tambah dengan VR2, saya tambah dengan VBC. Nah, terus mana Ki? Nah, V1 dengan V2 karena pindah ruas, saya harap ini tidak ada lagi yang pindah ruas. Jadi kalau pindah ruas itu yang tadinya negatif bisa Ki jadi positif. Pindah ruas Ki di sini. Iya, jadi dia di sini ceritanya dia begini Ki. 0 minus minus, dia begini kawalnya. 0 kalau mau perhitungan matematikanya begini 0 minus minus. Gini Ki dia harusnya toh. 0 minus. Terus ditambah lagi minus minus. Kalau kalian kenapa bisa begitu enggak ngerti Kak gitu. Makanya tuh kalau jadi antek itu harus kuat matematika. Oke?
Nah, jadinya seperti ini nih, V2 tambah VR2 ditambah VBC. Nah, jadi nih sama dengan V1 ditambah V2. Gitu, guys. Nah, itu persamaannya. Kalau dia searah jarum jam. Nah, makanya jadi misalnya kalau di sini 5, di sini 5, di sini 5. Nah, di sini kalau di sini 15 volt ya, misalnya ini 15 volt. Nah, di sini juga harus 15 volt. Ya. Di sini juga harus 15 volt. Harus sama. Tidak boleh tidak sama. Harus sama. Gitu ya, 15 volt dengan 15 volt. Oke, itu kalau searah jarum jam. Sekarang saya mau coba kalau dia berlawanan arah jarum jam. Sama enggak? Oke. Nah, jadi sebenarnya dalam dunia matematik itu tidak ada cara yang pasti. Jawaban yang pasti ada, tapi cara yang pasti itu banyak cara kita ini. Jadi dalam itu enaknya dunia kuliah. Ya, tidak ada yang boleh disalahkan, tidak ada yang boleh dibenarkan. Selama dia punya referensi, kita benarkan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau dia berlawanan. Nah, kalau berlawanan itu guys, saya ubah dulu. Saya draw-nya begini, saya ubah begini. Nah, kalau dia berlawanan, gini kita jadinya. Dari sini ke dia ke ini ke. Sabar. Nah, dia begini. Deh, toh? Ini. Sini dia. Eraser. Nah, ini ya. Jadi dari sini dia ke sini. Nah, perhatikan berbeda Ki. Sudah berbeda yang kita duluan ketemu. Nah, kalau dia berlawanan arah jarum jam, yang dia ternyata temani ketemu duluan V2. Oke? Terus V2 positif ya. Jadi sehingga saya bisa bilang begini. Kalau saya bergeraknya dari titik ini dulu, titik ini langsung V2 toh. Jadi kalau berlawanan itu berlawanan arah jarum jam. Arah jarum jam itu saya dapat V2 dulu toh. Positifnya toh. Saya dapat V2 dulu, Bu. Saya dapat V2 dulu, Bu. Positifnya saya dapat. Habis itu VAD ya, bukan VDA. VAD. Ya, jadi ini penting. Kapan Ki salah begitu nanti nilainya tidak nol itu. Ya. Habis itu saya dapat V1-nya. Karena positifnya duluan saya dapat, bukan negatifnya. Habis itu saya ambil VBC, bukan VCB. Ya. Ya, salah. VCB cocok. Salah. VCB, ya, VCB. Saya tambah dengan, kalau arus enggak masalah bolak-balik. Yang masalah itu si ini. Siapa namanya? Makanya itu tidak benar Ki, kalau saya bilang biasa begini orang bilang toh. Kalau pergi Ki itu terasa jauh, misalnya ada satu daerah yang kita baru datangi, ayo pergi ke Maros, misalnya baru ke Maros, jauhnya pergi tak jauh. Pas waktu pulang, cepat jadi terasa, karena memang beda Ki kayaknya. VAB dengan VBC itu beda ya. Biasanya begitu, kalau pulang Ki, cepatnya enggak ya. Ini PR2. Siapa itu? Ya, kalau ada yang mau bertanya, saya bisa diinterrupt ya, full interruption ya. Itu salah yang kita bilang, misalnya siapa tahu. Oke, jadi begini. Ini sama dengan 0. Nah, di sini tidak ada yang negatif, tapi mungkin ada yang nilainya nanti negatif ya, supaya bisa jadi 0. Jadi kalau berlawanan arah jarum jam seperti ini, V2-nya yang dulu saya dapat, V2 tambah VAD, tambah V1, tambah VCB, tambah VR2. Oke, selesai. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, saya kasih waktu kalian 5 menit. Ya. Saya mau minum kopi, ya karena mengantuk. Oke, Ahmad Zaki, silahkan. Untuk mengetahui mulainya seperti tadi yang searah jarum jam, kita bilang dimulai dari C. Dan yang berlawanan dimulai dari V2. Pertanyaan saya bagaimana cara menentukan Bunda mulainya dari sini? Tidak apa-apa, terserah kalian mulainya dari mana startnya. Mau startnya dari mana, tapi berakhirnya di situ. Ngerti Ki? Kalau misalnya Zaki mau mulainya dari, kalau ibu mulainya dari V2, nanti berakhirku di R2.
Mengerti Ki? Kalau Zaki mau mulainya, saya maunya di R1 deh Bu, mulai deh. Saya mulai di R1. Sebentar nanti kita titiknya di sini. Jadi enggak masalah Ji, mau di mana Ki mulai start, tapi harus di cover ya. Jadi misalnya kalau Zaki saya hapus ini. Mana sih? Saya redo. Kita kan mikir toh, tadi Bu Farni, tadi Ibu mulai dari V2 ya. Bisa Ji kita mulai dari sini juga. Ya, kita bisa mulai Ji dari sini, tapi kasih Ki titiknya. Kasih apa namanya? Kasih pindah kini. Bisa Ji mulai, tapi yang terpenting itu di mana Ki mulai, di situ Ki berakhir. Kalau ternyata kita di sini toh, di sini mulainya. Misalnya mau begini nih, begini nih. Saya mulai dari titik A deh Bu. Sebentar berakhirnya kamu di sini. Jangan tidak ambil yang ini. Jadi enggak masalah Ji mau di mana mulainya. Mau di sini, mau di sini, mau di sini. Tapi usahakan berakhirnya itu di dekatnya ini. Toh, enggak masalah Ji di mana. Enggak masalah. Mau memilih juga searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam, tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah. Kayak kita mau ke UMI bisa lewat mana, bisa lewat sini. Tapi nanti nilainya akan sama Ji hasilnya di belakang. Seperti itu. Untuk sekarang saya belum kasih hitung-hitungan, kecuali tugasnya ya. Ada tugasnya hari ini. Tugasnya itu hari ini saya suruh cari kalian 5 komponen elektronika yang kalian pakai di rumah. Hitungkan saya dayanya, hitungkan saya tegangannya, hitungkan saya arusnya. Ya, oke, seperti itu. Nah, silakan. Cukup cocok Mizaki, siapa tahu saya tidak memberikan jawaban yang kita mau. Kalau misal dimulai dari R1 Bunda. Nah, kalau Zaki mau ambil R1, jadi nanti kita jadinya ini tuh, jadinya jadinya itu Zaki VR1 atau VAB, oke? VAB nanti ditambah dengan V1, oke? Habis itu nanti ditambah dengan VR3, ditambah VR2, terus tambah lagi ini. Itu maksudnya. Jadi kalau kita mulai dari sini, berakhirnya juga di sini. Itu maksudku. Toh? Kalau mulai dari sini, V1, ya berakhirnya sebentar di sini. Itu maksudnya. Asal tercover kini semua loop nih. Ini masih mending. Masih 1 loop. Nanti kalau ada 5 loop, itu bagaimana? Ya. Nanti kalau kita belajar, ada yang begini tuh rangkaiannya. Itu yang rangkaiannya begini. Saya kasih lihat ya. Rangkaiannya itu yang begini nah. Ini 1. Ya, ini misalnya begini 1. Terus di sini ada loop lagi. Di sini ada loop. Terus di sini ada lagi loop. Ya, terus di sini ada loop lagi. Tapi kalian kan bukan jana elektro. Kalau saya dulu main-main begini, ya. Jadi ini ada loop, ini 1 loop, ini 2 loop, ini 3 loop, ini 4 loop, 5 loop lagi kalau saya mau ambil semuanya. Nah, itu ada, ya. Tapi untuk loop itu nanti kita kan belajar di teori rangkaian. Nanti kita belajar rangkaian seri, rangkaian paralel dengan rangkaian yang gabungan seri dan paralel. Oke? Tapi itu dulu kalian ngerti bahwa untuk menentukan yang mana negatif, yang mana positif itu ditaunya dari arah loop tadi, ya, arah loop tadi. Terserah kalian bagaimana mau pikirnya, mau searah, berlawanan. Tapi yang jelas titik di mana kalian ngambil itu penting. Karena kenapa di situ kita mulai menghitung, ya. Oke, masih ada yang mau bertanya? I give you 5 minutes, ya. Atau mau minum teh, mengantuk. Saya Bunda. Ya. Firdaus. Bunda, Mat Rindi. Iya Bunda. Iya. Itu kan tadi penjelasannya tadi bahwasanya setiap kali ada elektron yang masuk ke bumi itu akan berubah jadi 0. Atau ya. Itu memang berubah jadi 0 atau memang tersimpan di dalam bumi itu Bunda? Elektron yang dikirim oleh petir tadi. Setahu saya begini, tidak ada pembangkit listrik. Tunggu dulu, yang ada itu kan pembangkit listrik tenaga uap, yang ada itu pembangkit listrik panas bumi. Jadi setahu saya memang kayaknya diubah menjadi 0, setahu saya. Ya, jadi setahu saya karena yang ada itu kan kalau kalian coba kerjaannya PLN itu kan, saya tidak tahu kalau di daerah lain ya,
di daerah lain itu, tapi setahu saya yang ada itu pembangkit listrik tenaga bayu itu yang putaran angin, yang di Jeneponto itu ya, kalau kalian jalan-jalan ke Punagaya itu ada kincir angin yang besar, itu satu. Yang kedua Bakaru, pembangkit listrik tenaga air ya. Yang ketiga di Telok nih, pembangkit listrik tenaga uap. Nah, panas bumi ada, tapi setahu saya kalau kita langsung ngambil dari panasnya bumi ya, yang diubah bukan dari bumi, jadi memang diubah jadi nol. Seandainya dibilang tersimpan kita mungkin bisa bikin pembangkit dari tanah begitu, tapi tidak ada ya. Jadi tapi tidak ada. Nah, kenapa kalian itu penghantar listrik yang baik ya? Kenapa manusia itu dianggap penghantar listrik yang baik? Karena 80% dari tubuh kita itu air, guys. Air itu penghantar listrik yang baik. Oke? Makanya kalau hujan, banjir, jangan sekali-sekali dekat-dekat dengan gardu listrik. Ya, banyak kejadian itu. Hujan pergi main-main di gardu listrik. Itu air itu memang dia bukan penghantar panas. Jadi bedakan penghantar listrik dengan penghantar panas. Oke? Nah, setahu saya itu penghantar panas kayak biasanya sih logikanya penghantar panas yang baik itu pasti penghantar listrik yang baik kayak besi. Tapi air itu kan bukan penghantar panas yang baik. Tapi dia penghantar listrik yang baik. Jangan bilang kalau kena meki air dingin nih. Tapi hati-hati, itu bisa jadi penghantar listrik yang baik. Kalian kalau pegang, siapa tahu ada yang nanti ada nanti yang kerja di PLN. Kalian kalau bisa aja tidak kesetrum, tapi harus pakai sandal yang tebal supaya tidak langsung terhubung ke tanah ya. Jadi logikanya itu begini. Ya, karena saya anak elektro, makanya itu teman-teman yang ada kerja di PLN itu K3-nya harus kuat, keselamatan kerjanya itu mereka harus kuat. Kapan tidak kuat bahaya. Dia tuh main-mainnya 2000 ampere. Ya, 2000 megavolt. Kalian mana cas HP ku? Cas HP-nya kita paling tinggi tuh 19,5 volt, guys. Ya, itu tinggi banget nih tuh kalau kalian pakai ROG 24 volt. Itu dipegang mungkin tidak tak kontak ya Ki. Tapi kapan 220 volt? Tak kontak, mati kalian. Ya, saya begini nih. Ini ada PLN. Nah, kalian ini lupa. Nih kalian nih manusia ya. Sorry, saya tidak pintar menggambar orang. Nah, ini nih. Kalian kan punya kaki. Nah, di sini tuh ground ya, tanah. Nah, kalau kalian pegang sumber listrik, di sini misalnya ada PLN yang 220 volt. Kalian tidak pakai sandal, ya. Itu kan langsung tuh dari tubuhnya kalian langsung masuk ke tanah. Makanya dibilang ini penghantar listrik yang baik. Jadi kalau 220 volt kalian dialiri. Tapi kapan kalian pakai sepatu tebal, ya, isolator, kapan pakai sandal jepit, makanya biasanya tuh kalau anak kos dulu kami dibilang, mana anak elektro, kerjakan itu dulu listrik. Bukan karena kami tahu ilmu, bukan karena kami belajar listrik, saya itu anti listrik, tidak, atau saya kebal. Tapi saya tahu ilmunya, kalau saya mau pegang itu, saya pakai sandal jepit. Saya pakai sandal karet yang menghalangi saya langsung ketemu dengan bumi. Kalau saya ketemu dengan bumi tanpa alas kaki, itu pasti otomatis Ki. Oke? Tapi kalau saya pakai sandal jepit, itu bakalan enggak masalah. Ya, jadi hati-hati. Itu penting kalian pelajari, khususnya kalau teman-teman yang ada main di harus kuat. Itu kan kalau mereka harus kuat. Kalau kami elektro kan dibagi ya, harus kuat, harus lemah. Nah, harus lemah ini yang kayak kita, yang mainnya cuman 15 volt, mainnya cuman berapa ampere ya. Tapi kalau teman-teman di PLN itu bayangkan ya, dia harus memberikan penerangan untuk satu negara begitu, atau satu daerah itu berapa ribu volt, berapa megavolt. Mega itu 10⁻6 guys ya. Jadi 2020 kilovolt ya. Jadi ada tuh sutet ya. Apa itu? Tegangan tinggi. Jadi makanya tuh kalau gardu listrik kan apa simbolnya situ? Danger, gambar tengkorak ya, apa warning atau gambar kilat, karena memang danger, betul-betul danger ya, betul-betul bahaya seperti itu. Oke, ada lagi? Oke, Samsudin. Saya Ya. saya mau begini.
lain dari konteks toh. Begini, saya pernah di kampung Bu, buat kayak setrum untuk orang di desa Bu, untuk orang di desa itu untuk pakai mesin diesel satu kabelnya itu kan ada kabel merah dan kabel hitam Bu. Nah, kabel hitamnya itu ke tanah, yang kabel Ya, merahnya itu ya. dipasang kawat untuk menjerat hama-hama babi Bu, untuk menjerat Ya. hama-hama babi. Terus di ujung kabel kawat merahnya itu ditancapkan lagi, baru disambungkan ke lampu. Cuman saya pakai satu kabel Bu, baru yang kabel hitamnya itu ditancapkan ke tanah, itu bisa hidup lampunya Bu. Bagaimana ceritanya itu Bu? Iya, Begini memang maksudnya. karena kan begini. Iya, apa Kalau loop tertutupnya itu si tanah. Hah? Kenapa Samsudin? jaraknya sekitar 1 kilometer Bu. Itu kabelnya, kabel yang kamu rentangkan itu 1 kilometer. Kabel merah yang direntangkan 1 kilometer, terus disambungkan, yang kabel hitamnya itu ditancapkan ke tanah. Jadi cuma satu kabel dipakai untuk menghidupkan lampu. Iya. Nah, begini, itu maksudnya memang memang satu kabel Ji. Kan begini tuh rangkaian. Rangkaian itu kan begini. Tunggu nah, saya carikan dulu gambar lampu supaya kalian ngerti apa yang saya share nih deh, share screen aja. Tidak ada Ji sesuatu yang perlu di search Google. Nah, yang ke tanahnya itu yang ke ground itu ya, yang ke tanah itu ke groundnya, yang satunya itu memang dipakai untuk lampu. Tunggu, apa sih namanya, rangkaian listrik image. Nah, kayak gini. Oke, nah ini aja nih. Nah, maksudnya itu tadi yang ke tanah ini tadi yang negatif, oke? Yang ke tanah ini tadi, yang ke tanah ini jadi sumber begini, sumber listrik itu ini salahnya memang karena kita tidak saya belum ini left wire-nya. Syarat mengalirnya itu arus ya, memang harus ada loop tertutup ya, begini ya. Syarat mengalirnya arus listrik itu ada 3. 1, ada kawat penghantar, kamu punya kabel kan? Toh? Tadi ada kabelnya, ada kabel merah, ada kabel hitam. Oke. Ada kawat penghantar. Nah, yang kedua ada tegangan. Jadi ada tegangan. Nah, yang ketiga itu ada loop tertutup. Nah, loop tertutupnya itu lampu ceritanya. Jadi itu lampu itu cukup bisa saja sama si kabel merahnya itu tadi. Selesai. Si kabel merahnya itu selesai karena memang arus itu mengalirnya begini, Jide. Tidak sama tegangan. Arus itu mengalirnya, perhatikan di sini. Nah, arus itu mengalirnya begini, jadi arus tuh masuk di sini, jadi dia masuk di sini, keluar di sini. Nggak mesti dua kabel yang masuk di lampu, nggak mesti Ji. Kalau kita mau menyalakan lampu, kan menyalakan lampu itu pakai arus, bukan pakai tegangan. Tegangan selama ini sering ada. Misalnya begini, kamu punya rumah baru. Terus saya punya rumah, saya bilang sama PLN, Pak, bisa kak dipasangkan listrik kok? Nah, bilang PLN begini, ada instalasi listrik tak Bu? Kayaknya belum pina pasang di tukangku. Oh, jangkit dulu Bu, belum itu ada kawat penghantar tak? Saya bisa kasih ki tegangan. Jadi di mana-mana tegangan itu sudah ada. Oke, PLN itu hanya menyiapkan tegangannya. Kalau kita mau bikin arusnya, bikin ki dulu instalasinya. Toh instalasinya itu pasang kabel di rumah tak, ada berapa lampu yang mau dipakai, nanti PLN kasih Ki. Berapa Bu yang kita butuh? 900 watt mu, 1 di televisiku. Kalau saya 2000 watt, kenapa? 3 AC ku, 5 televisiku. Kan begitu toh? Jadi makanya mungkin Samsudin bilang, kenapa Bu satu kabel bisa nyalakan lampu? Karena kalau arus itu cukup satu kabel saja, selesai. Ya, tapi tetap kita butuh satu ini karena untuk mengalirkan kembali itu si tegangannya itu harus ada ground. Kapan tidak ada ground, tidak bisa. Siapa yang mau hancur kianuta ya? Jadi ini harus kini mengalir ya, harus mengalir.
Tapi itu bedanya arus dan tegangan, ya seperti itu. Jadi kalau arus itu mengalir asal terpenuhi itu 3 syarat tadi. 1, saya punya kabel, ada kabel merah, ada kabel hitam. 2, saya punya tegangan, ya. Yang ketiga, tertutup kilupku. Kapan terbuka, arusnya tidak terjadi. Jadi kebetulan itu bisa kita tertutup, ya, ditutup mungkin dengan lampu-lampu, selesai. Jadi arusnya, ya. Jadi tegangan tidak selesai dengan adanya tegangan. Harus ada kawat, harus ada loop tertutup, baru bisa jadi listrik. Ya, kalau tidak jadi listrik, ya tegangannya ada tapi listriknya tidak ada, ya tidak ada instalasinya. Seperti itu. Ya. Begitu. Tidak mesti dua kabel untuk menyalakan lampu, tidak mesti, ya. Bagusnya memang kalau kita percobaan deh. Kalau memang kita tidak percobaan itu biasanya mengawang-awang, ya. Biasanya seperti itu. Oke? Ada lagi? Bunda. Ya. Apa dulu, Siapa? Bunda? Barang Bunda. Muhammad. Siapa? Anda ada lagi? Oke. Saya, Bu. Kalau tidak ada, siapa? Firdaus. Barang. Iya, saya Bu. Muhammad Muhammad Rehan. Oke. Apa dia? Saya mau tentang prodi ini, Bu. Kan kita belajar elektronika dasar yang ada di teknik elektro kan, Bu. Ada teman saya juga, Bu, itu di teknik elektro dia belajar coding, Bu. Jadi teknik elektro sama informatika ini berhubungan gitu ya, Bu? Atau gimana? Iya. Oh, mereka belajar coding. Codingnya Iya, untuk Bu. apa? Ya itu, Bu, saya tidak tahu. Saya juga tanya, dia bilang tidak tahu juga. Oh, mungkin mungkin codingnya dia belajar di semester berapa dia belajar coding? Semester 1 dan 2, Bu. Semester 1 dan 2. Oh, saya tidak terlalu tahu. Kalau saya dulu elektro, kami memang bukan belajar sih, tapi Pascal, bahasa pemrograman juga, ya. Makanya kalau itu kan memang satu rumpun, makanya saya bilang di awal itu kan ilmu komputer itu, ya, ilmu komputer itu lahir dari elektro dan fisika. Nah, kalaupun anak elektro belajar ngoding, ya, kalaupun anak elektro itu belajar ngoding, ya, dia belajar ngoding. Saya dulu pernah ngoding, tapi itu PLC. PLC itu di semester atas, Kak, ya, itu PLC. Programmable Logic Control itu dipakai sama orang elektro. Jadi coding itu dipakai juga sama orang elektro di bagian ada memang orang PLN pakai PLC untuk kendali jarak jauh, logic control kendali jarak jauh. Tapi kalau di semester 1 2 itu saya tidak tahu mereka mengajar apa. Sempat belajar algoritma pemrograman juga, ya. Saya tidak tahu di sana, ya, atau mungkin belajar PTI, saya tidak tahu. Kalau kita tidak bisa sebutkan saya mata kuliahnya, saya tidak bisa jawab, ya. Karena kalau PLC itu saya belajarnya di semester atas, ya, bukan di semester 1 2. Biasanya itu semester 1 2 mata kuliah fundamental biasanya. Jadi beririsan, matematika pun beririsan. Kenapa kalian belajar matematika diskrit? Kenapa kalian belajar matematika diskrit? Belajar aljabar matriks, belajar statistika. Jadi matematika, Bu, dengan komputer berhubungan? Iya, berhubungan. Seperti itu. Ya. Jadi sayangnya itu memang kalian ada di ujung ilmunya kalian itu ada di ujung-ujung begitu. Kalau di ujung-ujung itu mau tidak mau harus pelajari dulu pendahulunya. Harus belajar matematika, harus belajar fisika, ya, harus belajar statistik. Siapa suruh di ujung? Kalau ilmu tak mungkin bahasa, pasti tidak belajar matematika, Ki. Apa yang belajar, ya? Bahasa itu kan ilmu tertua. Ilmu yang awal paling ada itu bahasa. Ya. Kalaupun itu belajar ngoding itu mungkin hanya untuk memudahkan atau sekarang kan ada namanya biomedik, ya. Sekarang itu ada istilah biomedik. Jadi kalau di ITB itu
teknik elektro ini ada biomediknya. Dia masuk di teknik elektro, bukan di informatika. Biomedik itu apa, Bu? Biomedik itu begini. Orang-orang dari lulusan itu akan membuat alat-alat kesehatan ya yang bisa dikoding begitu. Ya. Misalnya bikin tensi digital. Kayak gitu. Bikin apa namanya? Kardiografi ya. Oh, ini dilihat, oh ini 10% mami kemungkinannya hidup begitu. Oh, ini detak jantungnya berhenti. Ya itu. Ya, itu kerjanya orang biomedik. Jadi mau tidak mau mereka tetap coding seperti itu ya, biomedik. Oke, cukup ya. Nah, masih ada? Saya Bunda. Itu ya. Oke, Firdaus. Yang soal voltase dalam lingkaran. Itu yang kenapa V1 sama V3 tidak dihitung, sedangkan VR2 dihitung. Nah, yang mana? V1, V2. Nah, VR1 sama V3 tidak dihitung, sedangkan VR2 itu dihitung. oh iya, harusnya maksudnya begini. Saya itu tadi jadi VR1 itu ada di VAD. Itu maksudnya saya. Ya. Kalau kenapa saya VR2 itu ada karena perhatikan titiknya A dengan B ya ada. Jadi VAD itu di sini ini samanya dengan VR1. Oke. Ya, VR1. Jadi kalau VBC itu samanya dengan VR3. Itu mungkin yang saya keliru ya. Jadi VAD yang saya maksud itu VR1 karena di sini ada resistor ya, terus ada V1. Kalau VBC itu VR3. Nah, kenapa R2-nya saya kasih keluar? Karena di titik AB itu ada R2 dan ada V2. Makanya saya kasih keluar ke R2-nya. Kalau saya bilang VAB saja, nanti bingung yang mana itu VAB. Oh, itu ternyata ada V2 di dalam, ada juga VR2. Toh? Kayak begitu. Jadi yang dimaksud dengan VAD itu VR1 dan yang dimaksud dengan ini adalah VR3. Oke, begitu ya? Masih ada? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjut ke sini. Nah, ini kayaknya sedikit lagi. Oke, kalian sudah belajar muatan, belajar medan, belajar voltase. Nah, sekarang belajar arus. Nah, arus itu yang terakhir datang ya. Jadi yang saya bilang tadi, syarat mengalirnya arus. Nah, saya tulis dulu supaya kalian ngerti. Syarat mengalirnya arus, dia bilang Bu Farni. Nah, jadi kalau listrik saja belum mengalir, itu namanya bukan arus listrik ya. Syarat mengalirnya arus listrik. Arus itu kan bagaimana arusnya, deras atau tidak? Arus kan itu sesuatu yang bergerak ya. Danau ada arusnya enggak? Saya tanya. Kalian pernah lihat danau? Danau. Pernah, Bu. Pernah. Ada arusnya atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Makanya macam-macam ada danau, ada saya tidak tahu kalau telaga ya, ada laut, ada sungai. Nah, sungai dan laut itu ada arusnya. Makanya dia jernih guys. Tapi danau itu buteki karena tidak ada arusnya ya. Di situ terus jadi kalau kalian punya air itu tidak mengalir ya. Kapan tidak mengalir itu jadi butek atau jadi penyakit ya. Jelek ya, jelek. Makanya biasa dibikin kolam begitu ya, dibikin kolam supaya jadi bersih mengalir ke. Nah, syarat mengalirnya arus listrik ya. Satu, ada kawat penghantar atau kabel, ada kabel. Jadi kamu harus punya kabel. Nah, yang kedua ada tegangan. Minta tegangan sama PLN. Minta ke teganganmu PLN 220 volt. Terakhir ada loop tertutup. Jadi tertutup, tidak boleh open, tidak boleh open, tidak boleh open circuit ya. Nah, itu ada kawat penghantar, ada tegangan, ada loop tertutup. Nah, saya back to sini dulu. Karena kita cerita arus. That's why kita ngomong ini. Oke. Arus listrik itu adalah muatan listrik yang bergerak. Jadi kalau tidak bergerak itu bukan dibilang arus. Oke. Jadi muatan tadi kan kita sudah cerita muatan. Muatan yang mana lagi itu Bu? Itu yang kolom ya.
yang kolom tadi, yang kolom yang ada muatan elektron atau muatan proton atau muatan ion. Nah, kalau dia bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan adanya tadi tegangan, misalnya jaraknya dari titik A ke titik B, itu namanya arus. Oke, besar dari arus listrik adalah banyaknya muatan yang lewat dalam satu tempat per satuan waktu. Nah, tempat makanya dibilang tempat atau penghantar, ya, adanya penampang. Jadi besarnya arus listrik adalah banyaknya muatan yang lewat dalam satu tempat per satuan waktu. Jadi ada waktunya. Lambang arus biasanya ampere, satuannya lambangnya arus itu I besar, biasa kita bilang I besar, satuannya itu ampere. Nah, itu arusnya itu bisa sama dengan kolom per T, ya, banyaknya muatan per satuan waktu. Oke. Atau saya bisa bilang daya sama dengan W per T. Jadi daya juga, daya listrik. Ya, ini yang saya bilang tadi. Kita itu minta sama PLN bukan dalam bentuk tegangan, tapi dalam bentuk daya. Tegangan dari PLN sama aja semua, 220 volt. Yang membedakan hotel misalnya, ya, atau mungkin rumah yang banyak AC-nya, rumah yang banyak kulkasnya, televisinya, itu biasanya dia dayanya lebih besar daripada mungkin rumah yang pakai yang mungkin sedikit di orangnya atau tidak terlalu banyak alat elektroniknya. Biasa mereka cuma pakai 450 watt. Ya, jadi PLN sama-sama kita semuanya dapat sama 220 volt. Yang membedakan itu hanya di daya listrik. Makanya kalau misalnya cuma dayanya 900 bersamaan mau pakai mesin cuci, pakai AC 3, pakai rice cooker 1, pakai pemanggang roti ini, latto pasti, ya. Tahu latto itu jatuh sirkuit breaker tak, ya. Jadi seperti itu. Nah, P sama dengan W per T. W itu adalah usaha, ya. P itu power, ya, power. W itu usaha dibagi waktu, daya listrik satuannya watt, ya, James Watt. Bukan James, siapa sih yang lupa saya. Pokoknya nama volt, ya, istilah volt, ohm, ampere, siapa lagi, watt, itu nama belakangnya semua yang pakai, ya. Jadi seandainya Firdaus nanti menemukan kamu jadi inventor terhadap apa, ya pakai namamu begitu. Hukum Firdaus 1 segitu, ya, orang-orang dulu itu begitu, ya, harusnya begitu, ya. Jadi bisa dikaitkan, ya, bisa dikaitkan di sini P sama dengan W per T. W itu saya ganti, nah, W dari mana? Nah, tadi saya ganti ini nih, W ini, ya, usaha itu saya bisa ganti tegangan dikali dengan kolom. Nah, saya taruh di sini supaya saya bisa tahu, ya. Jadi supaya saya bisa tahu P sama dengan W per T, W-nya itu saya ganti dengan tegangan dikali kolom. Nah, tegangan dikali kolom. Kolom per T ini, ya, ini sama. Mohon maaf saya menggunakan simbol yang berbeda tapi sama gini maksudnya. Ini kolom, ini kolom. Jadi kalau ini Q per T itu saya bisa anggap dia sama dengan I. Jadi daya itu V dikali I. Daya adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu jarak yang tertentu, ya. Jadi ini, ya, muatan listrik V dikali I. V dikali atau I kalau kita sudah belajar hukum Ohm, nanti kita ada rumus lain lagi. I berpangkat 2 dikali R atau V berpangkat 2 dikali R, ya. Jadi ini tegangan. Nah, oke. Itu daya. Nah, sekarang kalau kita voltasenya kita ambil paradigma paralel, ya. Nah, kenapa ambil paradigma paralel? Karena kalau pada paradigma seri, karena tegangannya ini ya kita bisa bilang sama dengan 0, jadi gampang. Persamaan matematisnya kita dapat. Sedangkan kalau kita cerita arus, kita ambil dia paradigma paralel, ya. Kalau tegangan tadi ambilnya seri, kalau arus kita pakainya paralel. Paralel ini, ya. Kalau seri itu begini, ya. Seri itu tahu seri itu berseri Ki. Seri pertama, seri kedua, seri ketiga. Habis P1 baru satu lagi. Habis P seri yang pertama baru seri kedua jalan. Tidak mungkin seri kedua bersamaan dengan seri pertama jalan, tidak mungkin, ya. Jadi kalau kayak begini seri ujungnya A,
Ya, ujungnya itu ketemu sama B, ujungnya B nanti ketemu sama C, ujungnya C ketemu sama D, D ketemu sama A. Nggak pernah ujung ketemu ujung, nggak bakalan. Tapi kalau si paralel, nah, ujungnya R2 ketemu sama ujungnya R3, ketemu sama R1, pangkalnya R2 ketemu sama R2, begitu ya. Jadi begitu, itu bedanya paralel. Paralel itu bersamaan kijamnya. Sesinya paralel, bagaimana itu paralel? Ya, jam 9 sampai jam 10 semua bersamaan. Kelas A, kelas B, kelas C itu paralel. Jadi bersamaan ki ujian. Ya, kalau paralel itu biasanya ujian ki bersamaan. Kelas A ujian, kelas B ujian, kelas C ujian. Kalau seri A dulu, B dulu, baru C dulu. Ya, itu bedanya. Nah, arus dalam rangkaian. Arus listrik adalah muatan listrik yang bergerak dalam satu sambungan atau dalam komponen. Nah, hukum fisika pernah bilang begini. Arus listrik yang masuk ke suatu tempat selalu akan keluar di situ juga ya. Jadi maksudnya kalau masuk di sini pasti keluar di sini, tidak bakalan habis gitu arus. Ya. Jadi arus itu ya berapa yang masuk ya berapa yang keluar, sehingga kita bisa simpulkan arus listrik yang masuk ke satu titik harus sama dengan arus listrik yang keluar. Jadi misalnya di sini masuknya 6 ampere. Nah, di sini masukin 6 ampere masuknya. Di sini keluarnya juga harus 6 ampere, ya. Ini yang kita dapat. Nah, bagaimana Bu pembagiannya? Tergantung dari R-nya. Ya, misalnya di sini 6 ampere. Kalau kebetulan R-nya sama, pasti 2, 2, 2. 2 tambah 2 tambah 2 pasti jadi 6. Tapi kalau beda Ki, oh ini mungkin 3, ini mungkin 1,5, ini mungkin 1,5. Ya, yang jelas jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Ya, itu dulu. Nah, sekarang kalian sudah belajar 2 hukum Kirchhoff. Oke? Nah, nih. Hukum Kirchhoff yang pertama tadi yang saya kasih tahu, jumlah tegangan atau beda potensial pada satu loop tertutup sama dengan 0. Jadi misalnya di situ ada 4 beda potensial. V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4 sama dengan 0. Sedangkan yang kedua, jumlah arus yang masuk pada suatu titik sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi misalnya nih, misalnya ini toh saya anggap ini I1, ini I2, ini I3. Nah, ini kan dia masuk di titik ini. Nah, sedangkan ini I4, ini I5. Nah, saya bisa bilang I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan I4 tambah I5. Oke, nah itu. Ya, jadi hari ini yang saya beritahu ke kalian definisi dari muatan, arus listrik, tegangan, sekaligus sifat dan karakternya. Kalian harus bisa mengenali. Kalau bisa mengenali, kita bisa apa-apakan. Nah, misalnya, kalau saya kenal ini Firdaus, toh, saya kenal ini Firdaus. Firdaus itu orangnya pendiam, dia tidak suka dimain-maini, ya. Suka aja dia ditraktir, ya saya baik-baiki begitu, tidak suka dimain-maini, ya tidak boleh nanti tersinggung. Tapi kalau misalnya Zaki, ya Zaki itu orangnya santai Ji, biar juga dimain-mainin tidak masalah Ji, ya biar juga ini, begitu kan. Jadi kita harus tahu karakternya orang supaya kita bisa memperlakukan orang itu ya seperti karakternya. Ya, jadi kenapa kalian harus belajar itu komponen elektronika ya? Harus ditahu karakternya. Yang namanya arus itu selama tidak ada loop tertutup, tidak masalah Ji. Ya, jadi istilahnya itu tadi, kalau kalian tidak terhubung ke apa ya, jadi kabel terbuka itu bahaya ya, kabel terbuka. Kalau kalian pegang itu akan jadi loop tertutup karena kalian loop tertutupnya ke apa namanya? Kalau ada istilahnya kabel telanjang atau kabel terbuka ya, itu tidak masalah Ji selama kalian tidak pegang. Kalau kalian pegang ya, atau ada anak-anak main di situ kan biasa begitu. Makanya itu biasa PLN dia cuekin kiri itu dulu yang kabel tertutup. Kenapa? Karena tidak masalah Ji. As long as tidak ada yang pegang, ya, tidak ada yang pegang itu. Oke, apa-apa nanti sebentar ya. As long as tidak ada yang pegang tidak masalah, ya. Itu penting. Tegangan, ya, bagaimana itu tegangan, bagaimana ini. Jadi kalian harus tahu. Kalau tidak tahu, harus kenali. Begitu kalian tahu karakternya, kalian bisa pakai. Ya, bisa pakai, oh karakternya tegangan begini.
oh karakternya arus itu begini. Selama kalian tidak terhubung ke ini, bisa Ji pegang arus segitu. Oke? Nah, sekarang saya tugasnya ya. Ini tugasnya adalah Bu, tunggu dulu, Bu. ya, silakan. Berapa maksimal arus listrik yang bisa manusia sentuh, Bu? Bagaimana di tidak Soalnya saya ya, pernah pegang ah, tapi tidak kenapa-napa. Pernah pegang listrik tapi tidak kenapa-napa. kamu pakai sandal atau tidak dulu? Langsung, Bu, tangan. Saya pegang Iya, langsung. iya, enggak masalah, enggak masalah. Kalau kalian lihat itu burung di atas yang lagi diano, itu kan juga dia dengan enaknya kakinya dua-dua di atas dan enggak masalah juga. Jadi tidak masalah selamanya. Enggak apa-apa kalian. Saya tidak tahu berapa besaran listrik yang besaran listrik yang bisa diinikan oleh manusia, belum. Saya tidak tahu, mungkin saya kurang baca atau sudah ada penelitiannya, saya belum baca. Tapi selama itu di situ tidak jadi loop tertutup, ya tidak masalah. Jadi misalnya begini, kan tadi yang saya cerita syarat mengalirnya arus, toh. Nggak apa-apa kamu ada kabel terbuka begitu. Di sini ada kabel, ya, ada kabel terbuka nih. Nggak apa-apa kamu pegang, tapi kalau kamu di sini pakai sandal, itu tidak masalah, Ji. Artinya dia tidak loop tertutup, Ji. Ya, tidak loop tertutup karena tidak langsung ke tanah begitu ya. Yang masalah itu kan begini. Ini tuh memang harus ke tanah nih. Nih ini. Nah, dianggap loop tertutup kalau ada dia ke tanah begitu. Jadi kalau misalnya kalian pegang saja tapi pakai Ji di atas lemari, Ji, lemarinya itu lemari kayu, enggak masalah. Ya, atau mungkin tegangannya dibawa sedikit tak masalah. Yang masalah itu kalau langsung terbentuk loop tertutupnya, itu kasihan. Ya. Tapi kalau tapi kalau pegang dari PLN itu kan setahu saya PLN itu ngasihnya 220 volt. Ya. Ini tidak kurang tidak lebih. Ya. Tapi coba kalian lihat casannya itu kalian cas laptopnya atau cas HP-nya itu biasanya dia minta begini 100 volt sampai nih begini dia. Nah begini. Jadi daya dari PLN itu kayaknya seginian 100 volt sampai 200 volt. Ada istilah turun spanen. Turun spanen itu artinya bisa kurang dari mungkin di bawah 200, tapi idealnya itu dia bilangnya 220 volt. Ya, idealnya itu dia bilang. Makanya saya kasih kit tugas. Saya kasih kit tugas itu, carikan Kak komponen elektronika berapa dayanya, berapa arusnya supaya kita bisa hitung. Ya, supaya kita bisa hitung ternyata komponen elektronika ini, oh ini dayanya begini, oh ini dayanya begini, seperti itu. Jadi kalau kita bilang, kalau Samsudin bilang saya pegang Bu, mungkin yang kamu pegang sebegini 100 volt sampai 240 volt. Adapun kamu tidak kesetrum mungkin karena tidak langsung kamu terhubung dengan tanah. Sepertinya seperti itu, ya. Mungkin kamu pakai isolator, pakai kursi kah, pakai bangku kah, atau pakai sandal yang tidak langsung menghubungkan kamu ke tanah. Itu sementara ini itu teoriku, ya. Sementara ini itu teoriku. Kalau mungkin ada yang lain nanti saya bisa jelaskan lagi ke kita. Toh seperti itu. Iya, Bu. Saya Terima kasih, dulu. Bunda. Bunda. Iya, Bun. sama-sama. Oke.